Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, salam sejahtera untuk semuanya. Anak-anakku, Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita lanjutkan video tentang pembelajaran teknik sampling secara umum. Seperti yang sudah Ibu umumkan, slide yang ini tidak digunakan ya. Tapi setelah dipikir-pikir, Ibu juga perlu memberi contoh walaupun sampelnya untuk pupuk curah. Ini adalah contoh untuk ukuran ton dan contoh primer yang diperlukan. Ya. Ini maksudnya seperti ini. Misalnya, pupuk curah itu ukuran populasinya misalnya di dalam truk nih ada 2,5 ton. Ada 2,5 ton. Nah, itu kan biasanya terdiri dari beberapa karung ya. Misalnya pupuk curah itu. Nah, kemudian yang kita ambil sebagai sampel itu adalah 7 karung. Nah, kalau misalnya antara 4 sampai 5 ton, sekian karung. Dan seterusnya, yaitu misalnya di sini tertinggi, kalau misalnya lebih dari 76 ton, artinya kan beberapa truk biasanya, itu diambil tidak kurang dari 40 karung. Jadi kalau misalnya ada 10 truk, maka dari tiap truk diambil 4 karung. Ya. Jadi akhirnya total 40 karung. Next. Selanjutnya, maaf ini salah lagi. Maaf tadi ada gangguan. Kemudian ini kalau dia pupuk cair dalam kemasan misalnya. Jika jumlah kemasan dalam populasi itu 1 sampai 3, maka ketiga kemasan itu semuanya menjadi contoh. Jadi maksudnya dianalisa gitu. Kemudian jika ada 4 sampai 20 kemasan, maka diambil tidak kurang dari 4 kemasan yang diambil sebagai sampel untuk analisa. Dan begitu seterusnya, sehingga ketika lebih dari 400 kemasan, maka tidak kurang dari 20 kemasan yang diambil untuk dianalisa. Ingat prinsipnya adalah akar pangkat 2 dari total kemasan. Ini kebetulan 400, akar pangkat 2-nya adalah 20 atau 20 kuadrat sama dengan 400 ya. Selanjutnya adalah instruksi umum sampling pupuk ya. Pertama, untuk pupuk dalam wadah atau kemasan hanya pupuk yang belum dibuka saja yang layak diambil contohnya. Kemudian contoh harus diambil dan disiapkan secepat mungkin untuk menjamin contoh masih mewakili populasi. Peralatan atau permukaan yang kontak dengan bahan dan wadah yang digunakan dalam pengambilan contoh harus dalam keadaan bersih dan kering. Kemudian berikutnya, tidak ada contoh yang diambil dari sampel portion atau populasi yang menunjukkan tanda-tanda kerusakan atau penyimpangan. Ya. Selanjutnya, jika ternyata ada batuan secara tak sengaja terdapat dalam pupuk, jika mungkin, maka harus dihancurkan dan dicampur dengan bagian di mana contoh 4 diambil. Jadi, si batu-batuannya jangan dibuang, hancurkan saja di situ ya. Tapi, jika hal ini tidak mungkin dilaksanakan, maka dilakukan pemisahan batuan tersebut dari bagian yang akan diambil contohnya atau populasi. Berat pupuk tanpa batuan dan batuan hasil pemisahan harus dilaporkan. Sebagai tambahan, sejumlah batuan harus diambil sebagai contoh
dan dikirim ke laboratorium bersama-sama contoh laboratorium. Selanjutnya, setiap petugas yang akan mengambil contoh pupuk harus mempunyai keyakinan bahwa kondisi di mana pupuk yang akan diambil contohnya disimpan dengan baik dan tidak terkontaminasi dengan bahan lain. Berikutnya adalah instruksi umum sampling pupuk. Yang nomor 6. Peralatan sampling harus dibuat dari bahan yang tidak berpengaruh terhadap sifat-sifat pupuk yang diambil contohnya. Jika pada saat sampling digunakan sekop atau pencucuk, dimensinya harus sesuai dengan bahan-bahan yang diambil contohnya, termasuk ukuran wadah dan ukuran butir atau partikel pupuk. Berikutnya adalah peralatan berupa sekop atau pencucuk atau yang tombak itu tadi, tidak digunakan jika dimensi dan bahannya tidak sesuai untuk mengambil contoh dalam satu populasi. Ini maksud dimensi artinya ukurannya ya. Jadi ukuran tombaknya misalnya kecil sekali sementara si karungnya besar misalnya. Ya. Karena cara mengambilnya nanti ada caranya yaitu menyilang dari si karung tersebut. Berikutnya nomor 9, peralatan mekanis dapat digunakan untuk mengambil contoh pupuk yang bergerak. Jika peralatan tersebut mampu mengambil contoh langsung dalam aliran pupuk. Misalnya dari aliran yang konveyor itu. Jadi ini mengambil langsung dari pabriknya misalnya. Atau aliran batu bara yang baru bongkar muat dari kapal laut. Misalnya. Itu dikirim ke pabrik kadang melalui konveyor ya. Konveyornya lumayan panjang, bisa 1 kilo jarak konveyor. Konveyor itu apa sih artinya? Roda berjalan lah. Roda berjalan mirip tangga berjalan, tapi kalau tangga berjalan kan naik atau turun. Kalau konveyor itu datar, ya, datar. Itu bergerak terus, batu bara dimasukkan ke situ. Dari apa? Dari perahu misalnya, tongkang kapal laut yang bersandar di dermaga itu, dari kapal lautnya dikeduk misalnya pakai semacam beko lah, dimasukkan ke konveyor itu. Jadi tidak dipikul sedikit-sedikit oleh tukang pikul, tidak ya. Jadi dimasukkan ke konveyor berjalan sampai dia masuk ke maaf, ke pergudangan dari perusahaan tersebut ya. Nah, jadi ini boleh nanti ada sistem untuk mengambil contoh, misalnya alat itu bersifat mekanis disimpan, misalnya kalau konveyor itu jaraknya 1 kilo, mungkin bisa dipasang sekitar berapa ratus meter sekali ada alatnya, diambil sampel setiap berapa detik misalnya. Nanti dari tiap sampel itu disatukan bisa ya. Kemudian nomor 10, peralatan yang dirancang untuk membagi contoh menjadi bagian yang sama, ini namanya divider, dapat digunakan untuk mengambil contoh primer dan membuat contoh sekunder dan contoh laboratorium. Ini Ibu lakukan ya waktu di PT Gresik, ada alatnya namanya divider, jadi dia tidak memakai sistem quartering, tapi memakai alat ini tadi, divider ya. Intinya adalah contoh yang kita dapat misalnya yang dari batu bara itu yang telah diambil dari beberapa titik, misalnya dapatnya 10 kilo. Ingin kita bagi menjadi misalnya berapa kilo dulu. Nah, si batu bara itu dimasukkan ke dalam suatu wadah, di mana wadah itu ada 2 lubang, mengalir ke kanan dan ke kiri, ya. Nah, itu entah gimana caranya kita memasukkan ke wadah tersebut, sehingga batu bara itu terbagi menjadi 2 bagian, wadah yang kanan dan wadah yang kiri. Nah, salah satu wadah itu disimpan, ya, atau kalau mau dicampur lagi, ya, kanan dan kiri,
dimasukkan lagi ke atas ya. Nanti terbagi lagi kanan dan kiri terus seperti itu sampai kita yakin ini sudah tercampur homogen ya. Nanti mungkin sudah 3 kali atau 4 kali setelah kita yakin, maka salah satu dari kanan dan kiri itu dibagi, dipisahkan, karena 2 wadah kanan dan kiri itu memang terpisah wadahnya, ada sekat ya. Salah satu sebagai arsip, salah satu untuk dibawa ke analisis, ke lab analisis. Baik, ini adalah contoh untuk sampling pupuk, kita lewati saja ya. Kita langsung ke ini juga sama, sampling pupuk ya. Nah, yang ingin Ibu ceritakan adalah yang ini. Ini yang Ibu maksud ya, ya. Ini misalnya karung pupuk, karung beras, karung terigu atau gimana. Ini adalah tombak yang sudah Ibu jelaskan di awal. Oke. Perhatikan dulu contoh padatan dalam karung ya. Pertama, si karung itu berisi pada posisi horizontal. Jadi tidur ya. Tidur. Kemudian masukkan tombak, pengambil contoh dari ujung ke ujung secara diagonal. Ya, harus secara diagonal. Pengambilan contoh dari tergantung dari jumlah karung yang sudah ditentukan tadi. Kemudian ya, nah, tiap pengambilan, jadi satu karung itu satu kali nyucuk istilah, satu kali ngambil aja, satu kali nombak lah. Diambil, kemudian dimasukkan ke dalam satu wadah. Ya. Jadi kalau ada 20 karung berarti kita 20 kali tombak. Nah, itu semuanya disatukan dalam satu wadah. Nah, ini Ibu, ini kan, nah ini Ibu besarkan ya. Nah, jangan sampai ukuran tombak ini, panjang si tombak ini kurang dari diameternya. Diameternya si karung. Ya, setidaknya harus 2/3 lah dari bukan diameter, diagonal karung ya. Jadi panjang tombak yang akan dimasuki inilah yang tadi disebut dimensi. Dimensi tombak dan karung tidak sama, itu tidak bisa dipakai. Perhatikan ini tuh kan sampai masuk semua ya. Ini pertama masuk adalah tengkurap, jadi lubang-lubangnya ada di bawah. Tapi begitu sudah masuk kemudian diputar. Di mana si lubang-lubang jadi ada bagian atas sehingga sampel bisa masuk. Ya, setelah dirasa sudah ini kemudian ditarik. Jadi bisa dipastikan semua lubang itu sudah terisi. Jangan sampai ketukar. Ketika masih di luar, lubang-lubangnya di atas. Setelah masuk ke karung, kalian putar ke bawah. Kemudian ditarik. Pasti si sampelnya morolok ya. Ngerti nggak maksudnya morolok ya? Jatuh, berjatuhan. Jadi kalian tidak dapat sampelnya. Oke, begitu. Berikutnya adalah ini untuk jenis sampel yang ini agak buram dari sananya ya. Nah, produk kering dalam bentuk curah. Misalnya dalam satu truk lah. Satu truk. Ini anggap aja ini badan truk ya. Nah, yang digunakan apa? Ternyata yang digunakan adalah bukan pencucuk yang tadi namanya, tapi tombak Missouri D. Ini panjangnya semeter lebih. Ya, semeter lebih. 135 cm. Dan ini, karena ini istilahnya tidak berkarung-karung, tapi seperti truk berisi pasir lah. Kan cenderung membentuk gunungan. Ya, membentuk gunungan. Nah, ini perjelas lagi. Nah, ini membentuk gunungan. Anggap ini seolah-olah drone dari atas ya. Ini tumpukan pasirnya. Nah, kita imajinasikan ini terdiri menjadi 10 kotak ya. Satu di otak kita aja ya, di otak kita aja. Atau mau bikin garis juga boleh. Mungkin kalau misalnya ini mah, tapi garisnya jangan sampai ke dalam. Ya, kita cari tongkat
yang kira-kira tidak bereaksi dengan sampel ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ya. Jadi ini kita buat garis imajiner dan tiap titik ini ditusuk oleh si tombak Missouri ini. Ini juga sama, dia ada dua pegangan lah istilahnya. Yang ini bisa saling diputar, ya. Jadi ini lubang terbuka ini, ada 2. Jadi pertama dia masuk misalnya ke titik 1, masuk, ini harus penuh sampai sini, ya. Dia terbuka, kemudian ini diputar, ya. Diputar, karena ini ada 2 selongsong ya. Satu berupa tutup, satu berupa wadahnya. Jadi setelah masuk, kemudian diputar salah satu selongsongnya sehingga menutupi lubang ini. Supaya apa? Ketika ditarik, sampelnya tidak berjatuhan, ya. Begitu seterusnya, sampai 10 titik, ya. Oke, berikutnya. Nah, inilah yang Ibu bilang tadi konveyor, ya. Sampling lot berjalan atau sampling yang ini tadi, ya. Ternyata ini dia diambilnya di ujung, ya. Di ujung itu sudah ada suatu alat, ya, sudah. Jadi di ujung dia turun ke sini dan ada suatu alat di mana alat itu bisa menampung langsung ini si sampel di ujung. Nah, ini bisa dilakukan ya berapa menit sekali sampai kita hitung misalnya kalau satu tongkang perahu berisi sekian ton ya. Dalam waktu 1 jam baru habis dari perahu ke gudang. Nah, dalam 1 jam itulah kita bagi berapa menit sekali untuk mengambil sampel ini. Menampung di bawahnya ya. Nah, ini kan tangan nih, ini tangan, ini sampel. Ini kalau yang nggak kelihatan, nanti silahkan di rumah dibesarkan sendiri ya. Jadi seperti itu. Jadi misalnya dalam 1 jam kalau ingin 10 kali, berarti 6 menit sekali. 6 menit, biar lewat, kemudian tampung lagi ya. Tampungnya jangan lama-lama sampai kira-kira dia penuh saja. Setelah itu berarti kalau 10 kali itulah disatukan. Nanti masuk ke lab, masuk dulu ke alat divider ya. Kalau sudah punya divider, kalau tidak ya kita quartering saja. Berikutnya adalah ini produksi pupuk yang berada di petrokimia ya. Jadi sepertinya sekian dulu. Ibu tidak akan menjelaskan tentang produksi pupuk yang ada di petrokimia. Baik, sekian dulu anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.